Presbiter GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta yang dilayankan secara online atau daring. Tema pada ibadah hari ini adalah mensyukuri kemerdekaan sebagai berkat Allah. Dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 hingga ayat 29. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman adalah Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Tabuk gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar dilakukannya terhadap umatnya. Silakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu.
segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan ia juga bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 17 yang menyatakan, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Berdasarkan firman Tuhan ini, kami sebagai pelayan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama mendengarkan perintah hidup baru setelah kesalahan kita diampuninya. Karena itu saya undang Ibu Bapak berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti dinyatakan dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat 11 yang mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di seluruh dunia.
Kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu, ya Kristus, Kepala Gereja kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah, kuasailah akal budi pikiran kami, sehingga firman ini menjadi pengharapan sekaligus kekuatan kami dalam menjawab panggilan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29 yang menyatakan, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak dapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena penghargaan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau
bagaimana pikiranmu sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Untuk Bapak Ibu semua yang menonton, terlayani ibadah online daring dari Jemaat GPB Cahinugrah di Surabaya. Ibadah kali ini ibadah yang satu hari besok ada sukacita bangsa besar ini, Indonesia, 75 tahun bangsa ini. Kita imani rentang waktu proses perjumpaan ibadah minggu dan esok hari 17 Agustus menjadi berkat terindah. Bagaimana cara Tuhan memanggil anak-anak Tuhan untuk merayakan secara gerejawi syukur sukacita karena Allah Maha Besar bersama dengan pemimpin bangsa rakyat Indonesia masuk usia 75 tahun. Memang dalam usia 75 tahun ini kita belum terlepas dari COVID-19. Pandemi ini masih ada di bumi tercinta ini. Tapi tidak mengurangi arti bahwa untuk ada di usia 75 tahun sesungguhnya karya kebaikan Tuhan bersama menyertai bangsa ini. Pada hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, Bapak Ibu ada pada terang tema mensyukuri kemerdekaan sebagai berkat Allah. Tapi dengan satu proses percakapan Paulus kepada bangsanya. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat pada ayat 18. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan apapun. Kisah para rasul ini menceritakan, bukan menceritakan, oh ini sejarah, enggak. Tapi bagaimana karya Roh Kudus Tuhan menguatkan para murid, para rasul untuk meyakini panggilannya, dan itulah Paulus. Bapak Ibu, untuk menyiarkan, mengabarkan kabar Kristus, menyelamatkan bukan hanya orang Yahudi,
dia ditangkap. Ternyata Bapak Ibu kasih tidak ditemukan. Apa sih kesalahan orang ini? Bapak Ibu, Paulus ini bukan orang yang cetek teologianya atau kecil teologianya, pintar. Dia bisa menyampaikan, bukan pintar silat lidah loh Bapak Ibu. Dia memang bidangnya Taurat, bidangnya yang namanya menjelentarkan atau memaparkan akan hukum-hukum Yahudi. Jadi Bapak Ibu, untuk ada memahami firman Tuhan, memang ada yang namanya teologi kaum awam. Tapi juga kita nggak boleh sembarangan. Kadang-kadang kalau sembarangan, akhirnya Bapak Ibu gesekan kepada pihak lain itu semakin kental, yang membuat seharusnya kekristenan itu didatangkan untuk membuat sukacita, shalom Allah, tapi gesekannya jadi keras dan membuat orang di sekitar kita pun merasa tidak nyaman. Tapi tetap tidak boleh jadi bunglon, tetap tidak boleh kita turut supaya kita aman, kita tidak menjalankan kekristenan kita. Itu salah juga Bapak Ibu. Ayat 18 tidak ditemukan kesalahan apapun dari Paulus, karena dia menjelaskan semuanya kepada pengadilan agama, mahkamah agama maksudnya Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, karena dia tetap disudutkan, ya naik banding dengan maksudnya untuk memaparkan kembali ketika dia terus-menerus didesak oleh masyarakat Yahudi yang tidak suka, dan dia kembali untuk menjawab hukum itu, lalu dia menaik banding Bapak Ibu. Ayat 19, Bapak Ibu silakan baca di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Tidakkan Paulus naik banding kepada Kaisar bukan untuk mengadukan bangsanya, tapi ia membuka dialog. Ini Bapak Ibu kita belajar membuka komunikasi, membuka dialog untuk sejumlah besar orang Yahudi, semata-mata menjelaskan kerajaan Allah. Gitu Bapak Ibu. Itu hebatnya Paulus. Itulah kekuatan Roh Kudus Tuhan. Tidak gentar. Aku naik banding itu bukan supaya engkau disudutkan, enggak. Aku membuka dialog, aku membuka komunikasi, aku membuka percakapan. Silakan datang banyak orang. Ayat 28 Bapak Ibu saya baca. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dengan Bapak Ibu silakan membaca pada ayat 24. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada juga yang tetap tidak percaya. Jadi Paulus ketika membuka ruang komunikasi, ruang dialog, ada yang yakin, tapi ada juga yang tidak percaya. Itu orang Yahudi. Ibu Bapak kekasih, sekaliber ya saya mau bilang gitu, sepintar. Ini teolog luar biasa nih Paulus, menjelaskan tentang pelayanan Kristus, menjelaskan tentang maksud Allah dari dialog pada ayatnya, maksud saya pasal 28 Kisah Para Rasul, menjelaskan kepada kita sekalian bahwa firman ini memang harus dipelajari, dibaca dengan baik, tidak comot-comot lalu jelaskan, lalu dikaitkan dengan kehidupan pribadi, lalu kita khotbah sembarang-sembarang. Dan kalanya kita mendengar bahwa bukan firman Tuhan ini yang dijabarkan, tapi pengalaman pribadi yang muncul, sehingga muncullah, oh luar biasa ya, padahal firman Allah ini harus yang luar biasa. Itu Paulus. Firman Allah ini yang luar biasa, bukan pengalaman
pengalaman pribadinya yang luar biasa. Ibu bapak, jemaat Tuhan, Paulus konsisten. Dia hanya menabur dari Allah, memberi pertumbuhan apapun hasilnya. Ia fokus memberitakan Injil. Sehingga ketika Bapak Ibu saya ajak untuk membaca Hidup 4, ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada juga yang tetap tidak percaya. Dia tidak apa-apa. Dia konsisten, tetap melayani Tuhan gitu. Tidak ragu atas panggilan kerasulannya. Itu karena apa? Roh Kudus Tuhan itu tinggal atasnya, hidup atasnya. Sehingga saya sampaikan Bapak Ibu, Paulus ini tokoh yang berjiwa besar. Tidak apa-apa. Ada sebagian yang menerima, ada juga yang tidak. Tapi sebenarnya mereka tahu itu kebenaran. Sehingga Bapak Ibu kasih, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Itu kepada siapa? Kepada Israel yang dikatakan bahwa hati bangsa ini sudah menebal, sudah kepala batu, sudah memang itulah mereka. Tapi tidak menyurutkan Paulus mengabarkan Injil. Bagi Paulus, kesempatan mengabarkan Injil itu adalah karunia dan berkat. Dan tidak ada satu orang pun menghalanginya. Bui kematian sekalipun, dia tetap melakukan panggilan itu. Sehingga kerajaan Allah yang ada dalam dirinya, dalam diri Paulus itu dinyatakan. Dan dia tahu bahwa kebebasan hidupnya, keselamatan hidupnya, kemerdekaan hidupnya itu yang membuat dia yakin dimanapun pijakan kakinya, sesungguhnya kedaulatan Allah dinyatakan. Ibu bapak kasih dalam Yesus Kristus, pada ibadah Minggu tanggal 16 Agustus ini, gak terasa ya, kita sudah di pertengahan bulan Agustus. 2 minggu ke depan sudah selesai nih Agustus ini, masuk bulan September. Jangan pernah berkata, saya ini seperti terpenjara nih ya, stay at home ini, di rumah saja, tidak bisa aktivitas apapun juga. Jangan pernah orang Kristen bicara seperti itu. Merasa terpenjara di rumah karena harus di rumah, merasa terpenjara karena pakai masker, merasa terpenjara karena cuci tangan, merasa terpenjara tidak bisa aktivitas sosial, face to face, muka dengan muka atau tatap muka. Bapak kasih dalam Yesus, kita mensyukuri perjalanan di masa pandemi ini, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan bangsa ini hidup Bapak Ibu tersia-sia. Sesungguhnya dalam masa sulit seperti ini, semakin kita meyakini firman Allah ini, semakin kita lebih dekat kepada Allah dengan berkat-berkat yang kita terima. Dan firman ini selalu amin, tidak pernah gagal. Paulus, kabar Injil dan hidupnya adalah untuk Kristus. Dia yang berkata, kalau mati itu adalah keuntungan. Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja di bumi Indonesia yang merdeka, kita dipercayakan dalam segala bidang hidup. Biarpun kita sendiri, tidak banyak orang Kristen di situ, inilah Tuhan tempatkan gereja majemuk, orangnya beraneka ragam, tidak selalu senada, tidak selalu sehati. Perhatikan, Paulus bilang, ada yang dapat meyakinkan oleh perkataannya, ada juga yang tetap tidak percaya. Tapi apakah dia lalu mengatakan untuk dirinya, wah aku kecewa berat deh,
ternyata orang tidak mau mendengar aku. Aku tidak dipercaya orang, padahal aku menjalankan iman dengan sungguh. Ibu kasih dalam Yesus Kristus, tidak semua kan orang harus mendengarkan komunikasi perkataan kita lalu senada. Kisah Paulus ini menghantar kita untuk meyakini bahwa segala sesuatu itu tetap kita harus jalankan sebagai anak Tuhan dalam tuntunan terang firman Tuhan. Kekuasaannya dari mana? Dari Roh Kudus Tuhan. Kalaupun Paulus naik bandingnya bukan supaya orang Israel yang menghukumnya itu, orang Yahudi yang menghukumnya itu dihukum mati, enggak. Tapi dia mengajak komunikasi, mengajak dialog. Tapi tak semudah membalikkan tangan. Sehingga ada yang bilang begini, kalau mukanya sudah asam, maka hatinya juga asam. Mukanya sudah muram, maka hatinya juga muram. Tapi kekasih, ternyata jendela kita tuh ada di muka kita. Dan jendela muka kita itu kita harus ada pada ungkapan syukur tanggung jawab. Sehingga muka kita ini ada pada satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga hati kita ini dapat menjadi berkat lewat tindakan dan perbuatan yang konkret. Pada hari Minggu ini Tuhan, jemaat Tuhan, semua kita yang mendengarkan layanan dari ibadah daring Jemaat DPP Cahenugara Surabaya tetap hidup sebagai anak Tuhan dan dalam panggilan dimanapun engkau berada. Jangan pernah khawatir kalau tidak ada orang yang suka dengan kita, karena cara hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Jangan pernah menggagalkan firman Allah karena ketakutan pribadi kita. Tapi belajarlah untuk mengaminkan bahwa Roh Kudus Tuhan itulah yang memberikan kita roh kekuatan dan pengharapan. Selamat hari Minggu. Kristus memberkati kita semua. Amin. Masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan persaudaraan di dalam Tuhan. Membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Saya undang berdiri. Kita akan kembali mengikrarkan pengakuan iman rasul kita. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, kedaulatan kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. silakan duduk.
Kita masuk pada syafaat kita, mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan yang penuh dengan kemurahan, kami sangat bersyukur kebaikan-Mu menghantar kami pada hidup yang dikenan Tuhan. Sehingga kami senantiasa bisa berjumpa dengan Tuhan dalam doa, dengan firman, dan Tuhan hadir dalam pergumulan dan perjuangan kami. Pada malam hari, pada hari Minggu yang teduh ini, kami datang memohon, diberkatilah bangsa negara kami bersamaan dengan Bapak Presiden kami Joko Widodo, Ibu Gubernur kami, Ibu Wali Kota kami. Tuhan pelihara jaga mereka semua bersama dengan perangkat-perangkat di dalamnya. Kami serahkan akan pelayanan gereja-Mu, GPB Cahaya Anugerah Surabaya. Bagi kami yang mendengarkan pelayanan Cahaya Anugerah Surabaya, Tuhan, kami yang punya pergumulan hidup, kami yang mengalami situasi sulit dalam masa pandemi ini, Engkau pulihkanlah, tetap kami diberikan roh hikmat, bukan roh ketakutan, tapi roh kekuatan. Sertailah Tuhan, kami yang putus asa dengan proses dari masa pandemi ini. Pulihkan kami Tuhan, kuatkan iman percaya kami. Kami datang untuk Jemaat Cahaya Anugerah, keluarga yang ada di dalamnya. Tuhan senantiasa memberikan kesabaran, kekuatan untuk proses presbiter, pengurus pengayakan dari pengurus ke-6 Pelkat, para komisi. Kami mohon berkat anugerah-Mu menyertai semua. Kami juga percaya Tuhan pada proses menyelesaikan pembangunan gedung gereja ini dan isinya, kasih berkat-Mu menyertai semua. Jemaat Tuhan yang berulang tahun di hari ini, hari-hari dalam minggu ini, diberkatilah sukacita ketaman usia, dan berkatilah baik kelahiran maupun perkawinan. Jemaat Tuhan yang menggumuli proses pendidikan anak-anak, yang pada proses saat ini secara daring, Tuhan kami mohon bukalah jalan, dikuduskan semua proses belajar mengajar anak-anak kami ini. Bapa, kami serahkan jemaat Tuhan yang menderita kelemahan tubuh dan kedukaan untuk keluarga besar Koro. Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami menyerahkan keluarga kami doakan, Tuhan sertai mereka di rumah tangga masing-masing. Terima kasih Bapa, kami akan melangkah sebagai orang yang diberkati Tuhan. Kami mohon Engkau menyertai dan memberkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, inilah syukur sembahyang kami. Dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun. Itu berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 6 yang menyatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri. Kita berdoa secara berbalasan untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat ibadah Minggu ke-11 sesudah Pentakosta tanggal 16 Agustus 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah Minggu ke-11 sesudah Pentakosta, Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun. Majelis yang bertugas, organis, kantoria, dan multimedia. Yang kedua, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan secara khusus persembahan untuk bantuan pendidikan, janji iman untuk pembangunan gedung gereja, dan sumbangan natura untuk pelayanan diakonia. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu, saudara sekalian. Demikian penyampaian kami, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Kita akhiri persekutuan ini untuk tetap melanjutkan dalam hidup, perenungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
under your wing. Cover me within